Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Velia Sumantri dari jurusan D3 Perbankan Syariah semester 4, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimio. Baiklah, tanpa mukadimah, di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang risiko-risiko ALMA atau Asset Liability Management. Asset dan Liability Management adalah proses pengendalian aktiva dan pasifa secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha mencapai keuntungan bank. Asset dan Liability Management merupakan kebijakan dan strategi jangka pendek dalam pencapaian rencana tahunan. Asset dan Liability Management berfungsi untuk meminimalisir berbagai risiko menyangkut aset dan liability guna memaksimumkan keuntungan dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dan memperhatikan kebutuhan likuiditas. Jenis-jenis risiko ALMA dalam suatu bank yaitu risiko likuiditas, risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank mengelola dana dalam kegiatan operasional. Yang kedua, risiko suku bunga, risiko yang disebabkan karena posisi reviewing aset liability tidak searah dengan perubahan suku bunga. Yang ketiga, risiko nilai tukar, risiko yang disebabkan oleh posisi aset dan liability dalam mata uang asing tidak searah dengan perubahan nilai tukar. Yang keempat, risiko pertopel, risiko yang disebabkan oleh struktur aset dan liability tidak mendukung efisien operasi seperti komposisi aset kurang menghasilkan keuntungan dan komposisi liability mengarah ke biaya tinggi. Yang kelima, risiko pembiayaan, yaitu debitur akan memenuhi kewajiban tepat pada waktunya. Risiko kredit dapat menimbulkan risiko likuiditas. Yang keenam, risiko penetapan harga, yaitu risiko kerugian dengan akibat perubahan tingkat bagi hasil, menentukan bentuk penurunan margin dari penanaman atau kerugian sebagai akibat menurunnya nilai aktiva. Yang ketujuh, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kurs terhadap open position karena adanya pergerakan kurs yang merugikan. Yang ke-8, risiko kesenjangan, yaitu risiko kerugian dari ketidakseimbangan interest rate maturity karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan. Yang ke-9, contingent risk atau risiko yang timbul sebagai akibat transaksi kontingen, contohnya bank garansi dan kontrak valuta asing berjangka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.